Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sebentar tadi malam. Mungkin ada yang matinya 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, atau bahkan ada yang matinya 8 jam hadirin. Dan alhamdulillah, ketika kita bangkit dari mati kita tadi, yang kita ingat adalah Allah. Dan ini semoga menjadi pertanda baik bagi kita. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhiratnya nanti hadirin. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita harus bersyukur dibangkitkan lagi hadirin? Hari ini banyak orang yang mereka kemarin mungkin kerjanya luar biasa. Dari pagi jam 8 sampai jam 4 bekerja, atau bahkan ada yang sampai jam 8 malam bekerja. Di kantor, di pasar, ada angkut barang, kuat tenaga mereka. Tapi ketika subuh datang, tak sanggup memindahkan selimutnya hadirin. Mengangkat selimut pun tak sanggup. Dan alhamdulillah, kita tidak sekedar memindahkan selimut, tapi kita juga langkahkan kaki kita ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izinkan saya untuk sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa saya katakan demikian? Beberapa hari yang lalu Ustadz Sugito yang merupakan Ustadz saya ini, saya belajar dengan beliau tahsin Quran yang sudah setahun. Bapak Ibu, saya informasikan masih berputar di Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian dengan Ustaz Sugito ini. Jadi beliau menyarankan pokoknya kalau belum benar Al-Fatihahnya belum pindah-pindah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata benar. Selama ini saya pikir benar Al-Fatihah saya. Ketika belajar dengan Ustaz Sugito, Masya Allah, masih banyak yang perlu diperbaiki. Baru Al-Fatihahnya, kata beliau, Al-Fatihah itu rukun sholat. Usahakan benar, apalagi seorang laki-laki sering menjadi imam. Nah, Ustadz Sugito beberapa hari yang lalu mengatakan ke saya, tolong Mawardi, kau isi jadwal saya hari Sabtu pagi. Namanya dengan guru, dengan Ustadz tak berani nolak. Insya Allah sami'na wa ata'na. Maka mohon izin Bapak Ibu, dan mohon maaf juga, mungkin nanti yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan harapan. Namanya pemeran pengganti itu tak sama dengan pemeran utama kalau di aktor film tuh Pak. Nah, jadi rupanya Cak Iko Baem, muridnya Ustadz Sugito ini, namanya sedang belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi selain kita bersyukur, Bapak juga harus bersabar ini. Harus sabar Bu. Nuntut ilmu juga harus sabar ini. Karena ada kisah ini suami istri yang suami istrinya ini cantik sekali. Sementara suaminya biasa-biasa saja. Ketika lagi mau kondangan, ini sedang bercermin, sedang bergaya, suaminya ngomong dengan istrinya, wah istriku yang tercinta, aku sangat bersyukur mendapatkan engkau. Masya Allah. Mengapa? Karena engkau sudahlah soleha, cantik pula. Kata istrinya apa? Iya Pak, kita berdua insya Allah masuk surga. Mengapa? Karena Bapak bersyukur dapat saya bersabar dapat Bapak. Masya Allah. Nah, tapi ini jangan dibahas Bu ya, nanti di rumah Bapak bersyukur bersabar dengan saya, jangan ya.
Ini menandakan bahwa syukur dan sabar ini bisa menjadikan kita penghuni surga, Bapak Ibu sekalian. Baik hadirin, kalau bicara tentang surga, maka hari ini akan saya bahas, kita bincang-bincang tentang surga, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya akan sampaikan satu persatu, dan insya Allah tidak akan sampai jam 1. Kalau sampai jam 1 kita akan teler satu persatu ini. Yang pertama adalah aku. Jadi tidak sanggup saya kalau lama-lama Bapak sekalian, apalagi hanya menggantikan Ustadz Sugito saja. Baik Bapak Ibu, saya akan menceritakan beberapa hal tentang surga ini. Masya Allah, ketika Bapak Ibu merasa letih, ketika hadir merasa lemah, capek beribadah ini, ingat, ketika kita tahu bahwa nanti capek kita akan dibalas dengan surga, maka insya Allah kita akan semangat hadirin. Para sahabat ketika perang Uhud misalnya, ada Umair bin Hamam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana in qultu?" Ya Rasulullah, di mana saya nanti kalau saya mati di medan perang ini? Tempat saya di mana ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya singkat saja, Pak. In kutilta fil jannah. Tempatmu nanti di surga. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sering mengaitkan ibadah itu dengan surga. Dengan targhib atau optimis atau iming-iming surga. Makanya sahabat itu semangat hadirin. Nah kita yang hari ini kalau merasa capek, subuh harus bangun, malam tahajud, capek sekali. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita yakin bahwa nanti ada surga, maka kita akan tidak merasa letih, merasa capek, karena kita tahu balasannya. Nih Bapak Ibu sekalian. Jadi para sahabat itu selalu diimingi dengan surga, maka mereka semangat. Kita pun demikian, harus semangat Bapak Ibu sekalian. Nah maka saya akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, surga itu identik dengan ilmu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan ilmu. Lah, mengapa? Ternyata orang yang mau masuk ke surga itu harus pakai ilmu. Harus ada ilmunya. Kalau orang dikata, kamu mau kemana? Mau ke surga nanti. Belajar tidak? Tidak. Nah ini orang itu mimpi Bapak sekalian. Tidurnya panjang ini. Boleh dibangunkan ini. Ya, agak dipukul-pukul dikit. Bangun, loh, bangun. Masa dia tidak belajar ini? Kalau dia nggak mau juga boleh disiram ini. Mimpi panjang dia. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ketika surga ini identik dengan orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ibu-ibu gelap-gelap tadi, Masya Allah ini janjinya banyak sekali. Orang yang datang ke masjid itu, yang datang dari rumah ke masjid, langkahnya itu mengampuni dosa yang satu, yang satunya lagi meninggikan derajat. Belum lagi kalau dia niatnya menuntut ilmu, maka Allah janjikan dia akan mudah masuk ke dalam surga. Insya Allah termasuk kita hadirin. Nih, jadi betul-betul Bapak sekalian harus pakai ilmu. Yang kedua, surga ini Bapak Ibu sekalian artinya bahagia yang sempurna. Bahagia yang sempurna itu adalah di surga. Kita lihat apa buktinya. Sampai-sampai Allah mengatakan kata-kata bahagia ini hanya satu kali Bu dalam Al-Quran Pak. Hanya satu kali saja. Kata sa'adah atau su'idu ini hanya satu kali Allah ucapkan, Allah firmankan dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Hud ayat 108. Saya bacakan Bapak Ibu. Ya, di surat Hud ayat 108. Ya, insyaallah tidak salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Baik Bapak Ibu, lihat ini. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka itu berada dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Su'idu ini dalam Al-Quran hanya sekali Bu, di surat inilah, di ayat ke-108 di surat Hud ini. Kata-kata su'idu ini menandakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah adanya di dalam surga. Jadi Pak, Bu, kalau kita merasa, Ustaz, saya ini sudah sholat
tiap malam tahajud, subuh saya jamaah, zuhur saya jamaah, asar saya jamaah, maghrib jamaah juga, isya jamaah, rawatibnya saya lakukan. Tapi mengapa saya masih susah di dunia? Jawabannya singkat, Pak, Bu. Jawabannya karena kaki kita masih menapak di dunia. Karena jempol kita ini masih ada di dunia, makanya masih belum bahagia. Karena kata Allah betul, bahagia itu adanya di surga. Di surga, Bu sekalian. Nah, makanya luar biasa Allah sampai mengatakan kata-kata su'iduni hana 1 kali di Al-Quran. Ini menandakan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang ada di surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham dengan ini, ibu yang mungkin hari ini ada yang mengurus orang tuanya yang sudah tua renta, kita menyuapi makannya, kadang-kadang dia buang air kecil, buang air besarnya di tempat tidur, kita bersihkan kotorannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa letih, lelah pada saat itu, ingat bahwa ini ada surga, maka kita tidak akan merasa letih, Bapak sekalian. Allah balas dengan surga. Ada seorang ustadz di Jawa, beliau ini punya anak 3. Yang satunya normal, yang 2 Down syndrome. Artinya yang 2 ini, Bapak sekalian, seperti idiot kayak gitu. Sekarang yang 2 itu sudah umur, yang 1 50 tahun, yang 1 53 tahun. Sang ibu ini selalu menyayangi anaknya, yang 3 tadi. Yang 1 memang normal, seorang ustadz. Yang 2, Bapak Ibu sekalian, makan pun harus disuapin. Namanya dia Down syndrome. Seperti orang idiot seperti itu. Dan berjalan pun harus dituntun. Apa kata anak yang normal tadi? Bu, apakah ibu tidak mau mengambil pembantu saja yang bisa membantu ibu sehingga ibu tidak terlalu capek? Apa kata ibunya? Tidak perlu, nak. Mengapa? Karena ibu yakin ketika ibu ikhlas melakukan ini adalah anugerah dari Allah. Ketika Allah berikan ujian seperti ini, ibu sabar, insya Allah Allah akan beri ibu sorga. Maka sang anak pun paham, mengajarkan kepada anaknya bahwa sesungguhnya ketika kita letih, capek di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, untuk beribadah, maka sungguh nanti akan dibalas dengan surga. Jadi kita paham, Bapak Ibu sekalian, ternyata bahagia yang sebenarnya adalah di surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak paham, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadikan kita menjadi penduduk surga, hadirin. Kita tidak tahu. Kita mungkin kenal dengan kisah Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya, yang beliau ini muadzin, yang ketika mau sholat Rasul selalu cari Bilal. Bilal adalah orang yang pertama hijrah bersama sahabat, bersama yang lain-lain, hamba sahaya hijrah bersama Rasulullah. Bilal juga yang ketika ditindih dengan batu, disiksa oleh Umayyah ini. Apa katanya? Ahad, ahad. Tapi apa? Pada satu malam Rasulullah bermimpi, sampai paginya disampaikan oleh Bilal, wahai Bilal, sungguh aku telah mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalanmu, Bilal? Bapak Ibu, Bilal tidak jawab, ya Rasulullah, saya kan muadzin ya Rasulullah, wajar kalau saya masuk surga. Saya kan selalu dengan Rasulullah. Saya kan orang yang sabar. Ketika ditindih batu, saya ahad ya Rasulullah. Saya ikut bersama engkau ya Rasulullah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Beliau jawab apa? Beliau hanya menjawab, ketika saya berhadas, maka saya berwudu Rasulullah. Setelah itu saya sholat lagi. Pak, kalau kita ditanya Rasulullah mungkin tidak cah itu jawaban kita, Pak. Kenapa kau bisa masuk surga? Saya kan sholat berjamaah terus ya Rasulullah. Haji 6 kali ya Rasulullah. Sodako ini, masjid ini setengahnya harta saya ya Rasulullah. Nah, Pak, seorang Bilal, Pak, yang amalannya banyak, ternyata jaminan surganya kata Rasulullah hanya karena sering berwudu, hadas wudu, sholat. Masya Allah, Bapak sekalian. Artinya apa? Jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun amalan kita, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadikan kita menjadi penduduk surga, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mungkin hajinya 3 kali, umroh sampai 4 kali misalnya. Karena ada ria di situ, nggak jadi masuk surga. Karena ada sombong di sana, mungkin nggak bisa diterima.
Tapi bisa jadi gara-gara dia ke parkiran seharusnya bayar parkir 1.000, dia kasih 5.000. Kata tukang parkir, Bu, ini balikannya 4.000, ambil saja. Dan itu ibu nggak pikir-pikir, nggak diingat-ingat, bisa jadi gara-gara parkir tadi itu yang menjadikan kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Sangat kecil sekali, ternyata amalan yang kecil pun bisa memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah menyampaikan, ada seorang sahabat yang hanya apa, Bapak Ibu sekalian? Ada dahan yang menjulur ke jalan. Yang ketika orang berjalan, kalau tidak dibuang dahan itu akan tersentuh orang, ada durinya. Maka sahabat tadi mengambil parangnya, ditebas, Bapak Ibu sekalian, dibuang. Kata Rasulullah, sungguh dia penghuni surga. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Hanya menyingkirkan duri dari jalan saja bisa menjadikan kita penduduk surga. Jadi jangan pernah meremehkan amal, walaupun kecil, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat ini saya bacakan di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ini surat ke-39 ayat ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu nanti akan digiring, akan disampaikan ke dalam surga secara rombongan. Secara apa, Bu? Rombongan. Jadi masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, Pak. Melipir-melipir, dewean, tidak, Pak. Rombongan. Nanti yang pertama sekali adalah Rasulullah. Nah, karena kata malaikat penjaga surga itu, sungguh ya Rasulullah, saya tidak akan pernah membuka pintu surga ini kecuali engkau yang pertama akan mengetuknya. Pertama Rasulullah bersama ulul azmi, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ya. Setelah itu para nabi yang lain, para sahabat. Barulah Bapak Ibu sekalian, para ahli sholat masuk. Ahli sholat masuk rombongan. Ahli sedekah masuk rombongan ahli sedekah. Ahli jihad masuk. Ahli ilmu masuk. Ahli dakwah masuk. Masya Allah nih, hari ini kita ada tamu nih dari Palembang nih, dakwah 4 bulan ya Pak. Masya Allah. Ini bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan kita ada di rombongan salah satu itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti ketika para nabi masuk, itu tidak jelas kita tidak masuk, Bu, kita bukan nabi. Para sahabat tidak juga. Jangan sampai nanti ketika dipanggil ahli salat, tidak juga. Ahli sedekah, tidak juga. Naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Maka sekecil apapun amalan kita, usahakan ada andalan amalan kita Bapak Ibu sekalian. Apa andalan kita? Kalau selama ini kita tidak punya andalan, niatkan hari ini saya harus ada andalan saya nanti yang saya banggakan di hadapan Allah. Apa Ustadz misalnya? Saya setiap hari maunya misalnya sedekah 1.000. Kalau belum sedekah rasanya belum puas. Niatkan sehari 1.000 sampai mati misalnya. Masya Allah Bapak sekalian. Bisa jadi nih amal andalan ini yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Bapak sekalian. Saya usahakan misalnya kata ibu-ibu mau senyum kalau ketemu orang. Pokoknya kalau ketemu orang harus senyum. Senyum saja bisa jadi masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal kecil apapun dan jadikan amal kita ini yang menjadi nanti alasan kita masuk ke dalam surga. Pastikan Bapak Ibu sekalian kita menjadi salah satu orang yang dipanggil oleh Allah dengan amalan-amalan kita. Hadirin yang saya hormati, tak terasa ini sudah setengah jam ya saya ngomong nih, kurang lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada berapa tadi? Bicara tentang surga ini, yang pertama bahwa surga itu identik dengan ilmu. Yang kedua, surga itu adalah kebahagiaan yang paling sempurna. Sampai-sampai di Al-Quran hanya 1 kali saja kata bahagia itu, yaitu di surga. Yang ketiga, kita tahu jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, bahwa sesungguhnya kita masuk surga nanti secara berombongan dan pastikan diri kita ada di rombongan itu Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kata orang batang keladi banyak serabut, batang kelapo banyak akar. Datang tadi saya tidak dijemput, balik juga biarlah tidak diantar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.